Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam semangat buat kalian semua. Hari ini tanggal 9 November 2020, kita sudah memasuki tema kelima, yaitu tentang ekosistem. Harapan Ibu, kalian bisa mendengarkan video pembelajaran hari ini dengan baik, dengan fokus ya, supaya kamu paham dengan semua isi-isi materi di subtema 1. Oke, berikutnya di muatan bahasa Indonesia di subtema 1 tentang komponen ekosistem. Di pembelajaran 1 menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita pahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Kemudian di dalam muatan IPA, kita akan mengulas tentang pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekosistem. Ya, di dalam ekosistem itu ya ada dua bagian, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah benda hidup, sedangkan komponen abiotik itu adalah benda mati. Jenis makanan hewan secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah hewan pemakan tumbuhan disebut dengan herbivore. Kemudian hewan pemakan daging disebut dengan karnivor. Dan hewan pemakan tumbuhan disebut dengan omnivor. Maaf nak, ini terbagi menjadi 3 ya, seperti itu. Untuk pemakan tumbuhan herbivore, ya, contoh hewan herbivore itu antara lain seperti badak, ya badak, kemudian kuda, kambing, sapi, yaitu pemakan tumbuhan, rumput-rumputan, ya. Kemudian kalau pemakan daging itu contohnya seperti kucing, harimau, singa, ya, burung elang, ikan hiu, buaya. Nah, itu contoh hewan-hewan pemakan daging. Kemudian kalau hewan omnivor atau pemakan tumbuhan bisa, daging bisa, seperti ayam, ya, tikus, orang utan, beruang. Nah, itu kelompok hewan omnivor. Berikutnya, untuk menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi, ide pokok itu adalah teks, ya, adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nah, masih ingat ya bagaimana cara mencari ide pokok? Ya, ide pokok itu berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok di dalam suatu teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Ya. Kemudian di dalam muatan IPA, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Nah, ada 4 pengelompokan hewan, ya. Ini bentuk gigi hewan herbivore. Ya, terdapat gigi seri dan gigi geraham. Kemudian bentuk gigi hewan karnivor, gigi taring yang digunakan untuk memakan daging. Ya, kemudian omnivor ada 3 ya, gigi geraham, taring, dan seri. Jadi untuk pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging. Kemudian ada insektivor, kelompok hewan pemakan serangga. Ya, itu cirinya dia memiliki lidah yang lengket dan panjang. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam muatan bahasa Indonesia, di sini kita diminta untuk menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Ya, kemudian catat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Lalu yang terakhir gunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, kemudian mengapa dan bagaimana. Ya, dengan 5W plus 1H itu.
Yang gunanya untuk apa, Nak? Ya, tentu untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf, ya. Kemudian di dalam muatan IPS bahwa letak geografis Indonesia, ya, letak geografis itu adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Yang perlu kita ingat, ya, dan kalian tahu bahwa Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berikutnya, nah kita perhatikan, ini ada sebuah peta. Tentu dalam peta itu ada bagian-bagian, ya, mulai dari skala peta, kemudian simbol dan legenda peta, inset, kemudian garis astronomis, dan juga petunjuk arah. Nah, dari skala peta itu adalah untuk menunjukkan perbandingan antara jarak yang sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Kadang kalau kita melihat peta suka terdapat tulisan 1 dibanding 1.500.000. Itu perbandingan atau yang disebut dengan skala peta. Kemudian simbol dan legenda peta. Simbol peta adalah lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Kemudian legenda peta yaitu simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Ya. Kemudian insert itu berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta. Dan petunjuk arah yaitu untuk menunjuk arah mata angin. Ya, untuk menunjuk arah mata angin. Oke. Berikutnya, di muatan PPKN kita akan kembali belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, mari kita baca ya isi Sumpah Pemuda ini. Tapi Ibu berharap sih kamu sudah hafal dengan isi Sumpah Pemuda tanpa harus membaca teks, ya. Oke. Mari kita sama-sama baca. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dalam Kongres Pemuda kedua ini pun untuk pertama kalinya, ya, yang dinyanyikan adalah lagu Indonesia Raya. Masih ingat ya, Nak, ya? Lagu Indonesia Raya ciptaannya siapa? Kalian masih ingat? Ya, ciptaan W.R. Supratman. Telah menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia, ya. Dalam kongres ini pula bendera merah putih dikibarkan untuk mengiringi lagu tersebut. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat. Ya, banyak manfaat yang kita peroleh dari peristiwa ini. Kamu tahu manfaatnya apa? Ya, yang pertama itu bisa mempererat persaudaraan kita, mewujudkan kerukunan, kemudian menumbuhkan semangat kerja, ya, dan semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Nah, itu manfaat kita peroleh dari peristiwa Sumpah Pemuda ini. Oke. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Untuk menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Ya, tentu hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam membuat ringkasan, ya, terutama teks non-fiksi. Yang pertama itu adalah membaca teks non-fiksi dengan seksama. Ya, kemudian menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Lalu bisa menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat, tentu menggunakan bahasa sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa harus tetap perhatikan ejaan, ya, ejaan yang baik, ya, yang benar. Tanda baca diperhatikan,
huruf kapital juga diperhatikan ya. Nah, kenampakan alam pada peta ini terdapat pada muatan IPS, bahwa kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain adalah samudra atau laut, sungai, danau, rawa, sungai, gunung, ya, dataran rendah, dataran tinggi. Bentuk kenampakan alam pada peta itu digambarkan dalam bentuk simbol dan atau warna. Nah, kemudian bagaimana upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Di sini ada cara supaya Indonesia tetap satu, tetap utuh, tetap bertahan. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Mulai dari sekarang kita belajar untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ketika ada orang lain berbicara, mengeluarkan pendapatnya, kita berusaha untuk mendengarkannya sampai selesai. Kalaupun kita mau menanggapi, tanggapilah, tapi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu sudah merupakan kita bisa menerapkan sikap menghargai orang lain dan menghormatinya. Ya. Kemudian kita juga bisa menghormati, memberi kesempatan kepada teman-teman atau orang lain yang berbeda suku atau agama ya, untuk beribadah. Nah, kemudian menghargai hak dan kewajiban antara anggota masyarakat. Lalu bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Ini harus kita ikuti, gotong royong kerja bakti di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Nah, kita harus juga memiliki sikap peduli kepada lingkungan sekitar. Peduli untuk kebersihannya, peduli kepada orang lain, ya. Jangan bersikap acuh tak acuh, nggak boleh. Kita harus mulai menerapkan sikap peduli. Kemudian menghargai pendapat orang lain dengan bentuk musyawarah, menolong tetangga, dan juga memiliki rasa toleransi antar sesama. Nah, dari upaya-upaya untuk mempertahankan persatuan ini perlu kalian terapkan mulai dari sekarang. Nah, hal-hal yang sederhana saja. Ya, kuncinya adalah satu, kita harus bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan peduli terhadap orang lain, lingkungan, dan semuanya. Ya, tinggalkan sikap acuh tak acuh. Oke? Kemudian di dalam muatan IPA, kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Hewan bermetamorfosis. Ya, metamorfosis sempurna. Yaitu dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Nah, ini contohnya terdapat pada hewan nyamuk ya, yang diawali mulai dari telur, kemudian larva atau jentik-jentik nyamuk ya. Kemudian pupa, membentuk pupa, lalu dari pupa itu keluar nyamuk ya, dari pupa lalu menjadi nyamuk dewasa. Ini daur hidup hewan ya, nyamuk. Kemudian nah, ini ada hewan kucing, bahwa tidak semua hewan itu mengalami bentuk atau perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Karena ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya itu sama saat masih muda atau sampai hewan tersebut menjadi dewasa. Sama ya, itu yang dialami oleh hewan kucing. Kemudian untuk menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran, peta pikiran itu merupakan suatu cara mencatat kreatif ya, suatu cara mencatat kreatif yang disajikan secara ringkas. Ya, peta pikiran itu biasa disajikan bentuk bercabang seperti pohon, tapi bisa juga kamu dengan bentuk lainnya. Ya, tidak hanya pohon. Nah, seperti itu. Ini bagi cara supaya kita mudah mengingat. Kita mudah mengingat, makanya dibentuk catatan ya dalam bentuk peta pikiran. Ya. Kemudian mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Hal-hal yang perlu kamu perhatikan adalah yang pertama, sikap tubuh yang tegap ketika kamu presentasi. Betul. Ketika kamu presentasi di depan kelas, kamu harus percaya diri. Itu kuncinya, nak. Kalau kamu mau presentasi, kamu harus yakin bahwa kamu bisa menyampaikan isi yang akan kamu siapkan untuk orang lain. Kemudian adanya kontak mata. Pada saat melakukan presentasi, pandangan kamu harus ke depan, menyeluruh ke orang lain, ke teman-temannya.
Jangan pandangan mata kamu hanya ke bawah karena nggak pede, ya, malu atau bapak. Nah, tinggalkan yang seperti itu, ya. Karena yang akan kita ajak bicara adalah orang lain. Seperti itu. Lalu penggunaan lafal dan intonasi yang tepat ketika menjelaskan. Betul. Ketika kita menjelaskan atau kita melakukan presentasi, gunakan lafal yang jelas. Intonasinya dimainkan. Ya, nada pada saat kita berbicara dimainkan. Nada tinggi, nada rendah, jangan datar. Nanti ketika orang lain mau mendengarkan, mereka nggak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kita buat rasa penasaran mereka. Nah, kemudian pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup itu juga harus ada. Ketika kita mau menyampaikan presentasi, salam dulu kepada si pendengar. Selamat siang, pagi, ya, atau salam sejahtera. Jangan lupa penutupnya kalian ucapkan terima kasih. Gitu ya. Nah, usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI, ya, itu salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Tadi yang sudah Ibu kasih contoh bagaimana cara supaya persatuan tetap bertahan, tidak pecah. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kamu paham. Kalau mau jelas lagi ya, kalian baca Bu Pena di tema 5 ya. Subtema 1 itu baca kembali karena nanti habis kamu mendengarkan video pembelajaran ini ada latihan-latihan soal di Gform. Semuanya mengerjakan ya, wajib. Karena tujuannya untuk mengukur kalian sudah paham belum materi ini. Nah, itu untuk mengukur kemampuan kalian ya dalam segi pengetahuan atau kognitifnya. Ya, Nak ya. Baik, terima kasih kalian sudah mendengarkan video ini dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian dapat paham semuanya. Hari ini langsung mengerjakan latihan soal ya. Setelah kamu tutup videonya, lalu kamu lihat kembali di Classroom, ada jadwal latihan soal melalui Gform ya, Nak ya. Jangan lupa tetap makan makanan yang sehat, jaga kesehatan kalian, cuci tangan habis beraktivitas, dan juga jangan terlalu sering berkerumun ya, tetap tinggal di rumah ya, tinggal di rumah dulu sementara. Semoga kalian tidak bosan ya belajar dari jarak jauh. Harapan Ibu untuk kalian tetap happy ya, seperti itu. Baik, terima kasih anak-anak. Salam sehat, salam semangat untuk kalian semua. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih.